Komisi Yudisial itu 100% motivasi kami adalah konstruktif, ya. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif, ya. Dan ya inti daripada karir saya itu selalu mensukseskan orang dan mensukseskan lembaga. Tidak ada dalam rekam jejak saya mencoba menjatuhkan atau menggagalkan seseorang atau sekelompok orang atau apalagi sebuah institusi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Hamzulian, dengan perhatian masyarakat yang begitu luas dan dalam pada perkara saya, ini kami lihat momentum yang sangat positif. Tadi sempat bercanda ya, berkat perkara ini se-Indonesia tahu apa itu mens rea, ya. Sampai ibu rumah tangga di daerah pun juga tahu apa itu mens rea, ya kan. Jadi itu kan sebuah momentum edukatif, ya, se-Indonesia jadi belajar hukum, ya, dan sekali lagi tidak ada niat yang bersifat personal, apalagi negatif. Saya hanya merasakan rasa syukur, tapi juga bersama-sama yang sangat kami hormati, rekan-rekan dari Komisi Yudisial dan tim hukum saya, ya, tadi kami sepakat ini tanggung jawab bersama, ya, untuk tidak melakukan pembiaran, ya. Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki, ya. Saya juga sampaikan, bagi saya tidak ada justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia, ya kan? Jadi sebagai manusia kita pasti tidak sempurna, ya kan? Dan kalau kita kondusif bersama bersama untuk berbenah, saya kira itu kan sesuatu yang baik dan tepat, dan hemat saya bahkan sesuatu yang mulia, ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Prof. dan Bapak pimpinan KY. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, sejak awal memang banyak teman-teman media yang menanyakan, dan kasus ini memang menjadi kontroversial. Karena kontroversial itu tentunya menjadi salah satu indikasi bahwa kasus ini ada kandungan problematis. Sehingga KY sejak awal sudah melakukan pemantauan, dan kemudian ditambah dengan laporan dari pihak Pak Tom Lembong yang kemarin tanggal 4 dan pada pagi hari ini memberikan berbagai data dan informasi yang berkait dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya KY sebagai lembaga independen, ya, kita mendengar bahwa kasus ini, ya, ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kita ingin fokus pada hakim. Apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun, baik itu oleh kekuasaan maupun iming-iming uang atau apa. Kita ingin memastikan itu supaya kita tahu bahwa putusan ini benar-benar baik. Jika memang nanti proses dari KY sendiri sekarang sudah memasuki tahap analisis lanjutan, dan nanti akan kita sampaikan perkembangannya, dan tentunya kami akan melayani secara profesional para pencari keadilan seperti Pak Tom Lembong ini, dan kita juga akan tetap juga sebagai lembaga yang independen, ya. Jadi percaya pada KY saja bahwa kita akan memproses secara profesional. Itu saja dari.
Ya, ya. Pak, izin Pak, Rizky Pak dari Republika, izin tanya ke Prof. Julian, Prof. Joko atau Prof. Mukti. Izin tanya ini nanti setelah laporan ini kapan terlapor akan dipanggil Pak? Hakim yang bersangkutan kapan dipanggil dan apakah sudah berkomunikasi dengan KPN Jakpus itu bahkan karena untuk manggil hakimnya kan harus koordinasi Pak dengan KPN ya Pak. Terima kasih Pak. Apa prosedur mungkin Pak Joko yang terima kasih ya teman-teman media. Kalau yang ditanyakan kapan diperiksa para terlapor, artinya menurut mekanisme yang berlaku di Komisi Yudisial berdasarkan Perkay nomor 5 2004 itu yang pertama kali diperiksa lebih dulu adalah para pelapor. Nah setelah itu nanti juga terkait dengan pengadilan misalnya panitera. Nah dari hasil pemeriksaan tersebut kalau misalnya dari tim yang kita bentuk ada dugaan pelanggaran kode etik bagi majelis hakim, baru nanti kita periksa para terlapor. Itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Jadi beberapa panel Pak untuk menentukan ada dugaan pelanggaran